Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian. Hari ini tanggal 11 Maret ya 2021, hari Kamis teman-teman. Dan untuk besok saya akan coba sharing teman-teman ya untuk analisa saham ASI, Antam, Telkom, ASA, KLBF, SMRA ya dengan bandarmologi kira-kira apakah Jumat akan terjadi take profit atau seperti apa teman-teman ya. Nah, sebelum dimulai ada disclaimer dulu teman-teman. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing, dan silahkan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, sebelum dimulai ini adalah market summary hari Rabu teman-teman ya. Ini mohon maaf saya karena bukannya hari Kamis jadi tidak muncul top brokernya dan foreign transaksinya ya, yang saham-saham apa yang ditransaksi oleh asing. Tapi di sini ada indeks IHSG ya naik 1% di 6.265, kemudian sahamnya naik ada 234, yang turun 246, yang tidak berubah 149, yang tidak ditradingkan 91 ya. Sementara untuk asing ya, asing tanggal asing tanggal 10 Maret teman-teman ya, dia ada net buy 322,9 miliar ya. Dan untuk saham-saham yang top value-nya itu ada Antam, UNTR, ASI, BBCA, BBRI, Telkom dan seterusnya. Cuman kalau lihat dari total valuasinya ya, tidak terlalu seperti hari-hari sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita juga di sini ada beberapa saham yang jadi top gainer ya, ada SMRA, ada Wood, Bevin, Doit, BSDE, CTRA, Tebik ya, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya saham-saham properti teman-teman ya. Kemudian untuk saham-saham yang top losernya ada UNTR, Wika, Weton, MAPI, PTPP, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, kita ke saham yang pertama yaitu saham ASI ya. Saham ASI itu hari Rabu ya 10 Maret 2021 ditutup minus 1,81% di harga 5.425 teman-teman ya. Ini akan coba saya update dulu untuk grafiknya. Kita akan cek dulu broker summary IC tanggal 10 Maret 2021. Nah, teman-teman, untuk broker summary IC tanggal 10 Maret 2021 ya. Ini top bayarnya ada BK, YP, CS, PD, BQ dan seterusnya. Kemudian net sellernya itu ada RX, MS, AO, KZ, SQ dan seterusnya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini top buyer itu ada BK dan YP ya. Kemudian untuk posisi broker retail, YP net buyer nomor 2, PD net buyer nomor 4, kemudian NI net buyer nomor 9 ya. Kemudian kita cek ke bawah, sepertinya udah nggak ada ya, ada CC ya net buyer nomor 11. Sekarang kita cek di net seller ya, net seller ada SQ aja sepertinya ya yang untuk broker retail ya. Kalau kita cek dari total net buyer net seller ya, net sellernya hanya 9 broker ya, sementara net buyernya ada 62 broker ya. Jadi tanggal 10 Maret ini merupakan distribusi yang sangat masif di ASI teman-teman ya. Sekarang kita cek asingnya seperti apa. Nah, untuk asing ya kalau kita jumlahkan juga ya dari valuasinya ini sudah net ya, dibandingkan dengan jualannya lebih banyak jualan juga teman-teman ya. Di tanggal 10 asing juga sangat masif keluar dari Astra ya. Sekarang kita cek dalam satu minggu ya teman-teman ya, di tanggal 8 sampai tanggal 10. Nah, kalau kita cek dalam satu minggu pun ya, total net sellernya 20 broker, sementara net buyernya 62 broker ya. Jadi memang ASI ini memang dalam masa downtrend terus teman-teman ya, dan juga distribusinya cukup masif juga di ASI. Kita coba cek juga ke volume transaksinya ya. Nah, teman-teman, kalau untuk volume asing ya, transaksi asing di ASI ini bisa kita cek ya, memang mulai dari 2 minggu
ke belakang juga dia asing tuh terus keluar dari ASI teman-teman ya. Bahkan kemarin juga sangat masif ya. Minus 169.000 lot ya totalnya. Nah, kita kembali ke chart ASI teman-teman ya. Ini dia 10 Maret masih minus ya. Dan kemungkinan besar hari Jumat pun dia akan masih terus untuk minus teman-teman ya. Kita akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Untuk ASI ya kemungkinan besar dia bisa turun terus ke harga 5.200 ya, karena kalau menurut saya nih ada titik support di 5.200 itu sekitar minus 4,34%. Nah, untuk amannya teman-teman ya ditunggu dulu dia bisa naik ke atas MA20-nya atau ke atas harga 5.675 ya. Itu butuh sekitar 4,83% untuk naiknya teman-teman ya. Jadi silakan dipertimbangkan, yang belum punya ASI sebaiknya ditunggu dulu aja sampai dia memang sudah menunjukkan indikasi akan uptrend kembali ya teman-teman, seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya yaitu saham Antam ya. Akan saya coba update dulu untuk grafiknya. Antam tanggal 10 Maret dia ditutup di harga 2.230 ya, sama dengan penutupan hari sebelumnya tanggal 9 Maret ya. Ini ada sempat naik ya ke harga 2.280 ya, karena ada sentimen holding baterai kalau nggak salah ya, perusahaan baterai BUMN kalau nggak salah. Itu sempat ada sentimen positif sedikit, cuman tidak terlalu pengaruh banyak teman-teman ya. Tapi akan kita cek dulu broker summary Antam di tanggal 10 Maret 2021. Nah, ini adalah broker summary Antam ya tanggal 10 Maret 2021. Untuk net buyer-nya ada YB, BK, AK, YU, KI ya. Sementara net seller-nya ada CS, PDMS, CC, SQ dan seterusnya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini yang net buyer terbesar ada YB dan BK teman-teman ya. Kita cek posisi broker retail di net buyer, di sini ada NI net buyer nomor 9. Kemudian ada KK net buyer nomor 16 ya. Sepertinya udah nggak ada lagi. Kita cek di net seller. Net seller ada PD net seller nomor 2, CC net seller nomor 4. Kemudian lanjut ke bawah. Sepertinya udah nggak ada ya. Kalau kemudian kita cek dari sisi jumlah total net seller itu 31 broker ya, sementara net buyer-nya 44 broker ya. Terjadi sedikit distribusi di Antam teman-teman ya. Tanggal 10 Maret. Sekarang kita cek asingnya. Nah, untuk asing ya, kalau misalkan kita jumlahkan dari total net buyer ini dan net seller ya. Ini kalau kita jumlahkan, ini sepertinya ada sedikit distribusi juga teman-teman yang dari asing ya. Nanti akan kita cek di tabel volumenya. Kemudian kita lanjut ke 1 minggu sebelumnya ya. Untuk posisi net buyer dan net sellernya. Ini dari tanggal 8 ya sampai tanggal 10. Kalau kita cek di sini ya, net buyer terbesar tuh di sini ada BK dan CG teman-teman ya. Sementara net sellernya ada CC dan RX. Kalau kita cek dari jumlah net sellernya 30 broker, sementara net buyernya 61 broker ya. Jadi untuk Antam 1 minggu ini juga dia datanya masih menunjukkan dia distribusi yang masif teman-teman ya. Sekarang kita cek dari sisi volumenya. Nah, teman-teman untuk Antam ya,
Ini sudah saya cek dari tabel volumenya ya. Asing net sell teman-teman ya. Distribusi ya tanggal 10 Maret minus 42.305 lot ya. Sebelumnya sempat ada akumulasi ya 2 hari ke belakang, tapi akhirnya hari ini dia mulai ada distribusi sedikit ya teman-teman ya, minus 42.000. Nah, kita kembali ke chart Antam teman-teman. Jadi Antam ini ya, kalau saya cek sih masih berusaha nembus titik support di 2240 ya, sepertinya ya, dan kemungkinan besar kemarin sempat ketahan karena ada berita positif dari holding baterai BUMN teman-teman ya. Cuman kayak sepertinya sih nggak terlalu bertahan lama, dan ini juga bisa dicek di sini ya. Dia sempat juga yang terendah 2170 ya teman-teman ya. Sempat hampir ARB teman-teman ya, tapi akhirnya balik ke harga semula. Nah, untuk hari Jumat besok ya kemungkinan besar Antam masih lanjut untuk downtrend ya. Nah, kalau menurut saya teman-teman ya, Antam masih bisa turun lagi ya, mungkin bisa ke harga 1940 itu sekitar minus 13,15%. Jadi harap waspada terus teman-teman, jangan sampai terjebak di Antam ya kalau yang belum punya barang. Nah, untuk balik ke arah uptrend seperti apa teman? Kalau menurut saya dia harus tembus dulu MA20-nya ini ya, mungkin bisa aman itu di harga 2.770-an. Itu butuh naik sekitar 24,31%. Dan kalau dilihat dari sentimen-sentimen yang beredar ya 2 minggu ini ya, sepertinya sih untuk Antam nih sangat berat ya untuk naik ya teman-teman ya. Seperti itu untuk Antam. Jadi silahkan dipertimbangkan. Bagi yang sudah punya ya silahkan dipertimbangkan ya. Jadi saya balik ke trading plan masing-masing ya. Seperti itu teman-teman untuk Antam ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah saham selanjutnya, yaitu saham Telkom ya. Saham Telkom sempat naik 3,34% teman-teman ya. Ini sesuai analisa saya di hari sebelumnya ya. Dia ada titik support di harga 3.410. Dan kalau dicek ya, dia tertingginya tuh tanggal 10 Maret di harga 3.420 ya. Ini tanda-tanda sudah ada sentimen positif ke Telkom ya. Cuman kita harus cek juga ya untuk konfirmasi di hari Jumat, apakah Jumat itu memang dia benar tembus di MA20-nya atau berbalik arah kembali ya untuk downtrend. Kita akan cek dulu broker summary-nya teman-teman ya. Kita cek broker summary Telkom tanggal 10 Maret 2021. Nah, teman-teman, untuk Telkom ya tanggal 10 Maret 2021 top buyer-nya itu ada CC, AK, BQ, BB, CP ya teman-teman ya. Kemudian top seller-nya YU, YP, ZP, CS, PD. Kita cek yang top buyer-nya itu CC dan AK teman-teman ya. Untuk posisi broker retail yang pertama CC ya, dia net buyer nomor 1, kemudian nggak ada lagi ya. Kalau kemudian kita cek ke net seller nomor 2 YP ya. Kemudian net seller nomor 5 PD, lanjut nomor 9 NI net seller, kemudian nomor 16 KK net seller ya, nomor 13 SQ net seller juga. Total net buyer hanya 14 broker, sementara net seller ada 58 broker. Jadi memang tanggal 10 Maret Telkom terjadi akumulasi yang cukup masif ya di Telkom tanggal 10 Maret. Kita cek asingnya seperti apa ya.
Nah, untuk asing ya, kalau kita jumlahkan di sini ya, ini juga terjadi akumulasi teman-teman asing ya. Kalau bisa kita jumlahkan di sini dengan yang jual lah. Ini bisa kita cek ada akumulasi asing juga di sini ya. Sekarang kita cek untuk periode 1 minggu Telkom. Nah, untuk 1 minggu yang terbesar di sini ada RX ya, net buyer-nya sama CC ya. Kemudian net seller-nya terbesar BK dan YU ya, teman-teman. Kita akan scroll ke bawah. Nah, kalau dari jumlahnya ya, antara net buyer dan net seller sebenarnya hampir sama ya, cuman hanya beda satu broker aja nih. Bisa dikatakan dalam 1 minggu netral sebenarnya, cuman hari ini dia terjadi akumulasi yang masif ya, tanggal 10 Maret. Kita akan cek volume asingnya ya. Nah, ini kalau kita cek dari volume transaksi asing ya, tanggal 10 Maret memang terjadi akumulasi 44.600 slot ya, teman-teman ya. Di hari sebelumnya asing sempat keluar minus 99.000 lot, tapi dia tanggal 10 mulai ada masuk lagi 44.600 slot, teman-teman. Jadi kalau secara jumlah ya diakumulasi dari tanggal 23, asing ini masih megang banyak barang sebenarnya Telkom ya. Kita kembali ke chartnya Telkom, teman-teman ya. Untuk posisi Telkom ini sebaiknya untuk hari Jumat ya, ditunggu dulu konfirmasi candle selanjutnya ya. Karena memang kalau dari sisi breaknya ini dia sudah cukup bagus sebenarnya, sudah mulai bisa ngebreak MA20-nya menuju uptrend lagi ya. Cuman perlu konfirmasi ya teman-teman untuk besok ya. Kalau misalkan besok ada konfirmasi candlenya ternyata hijau dan memang volumenya besar ya, silahkan teman-teman dipertimbangkan untuk ikut masuk ke Telkom ya. Tapi kalau misalkan ternyata itu hanya kamuflase ya, ibaratnya cuman untuk menaikkan harga kemudian tiba-tiba terjadi penjualan masif, harap hati-hati teman-teman ya. Kita akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Untuk risk rewardnya seperti ini teman-teman ya. Dia kalau misalkan besok ada kemungkinan besar untuk naik ya, mungkin bisa eh, ke harga 3.470 dulu ya teman-teman untuk sementara ya. Tapi kalau misalkan memang volumenya sangat besar ya, mungkin bisa lebih ke harga 3.640-an. Cuman untuk resikonya ya, kalau misalkan dia berbalik arah, itu bisa ke harga 3.260 tuh minus 4,26%. Jadi untuk besok Telkom silakan diperhatikan dulu ya, candle yang terbentuk untuk Jumat itu apakah masih hijau atau hijau dengan volume yang besar, atau malah merah kembali teman-teman ya. Seperti itu untuk Telkom. Silakan diperhatikan baik-baik saat live trading ya teman-teman ya. Kita ke saham selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya, saham ASA ya, yang sempat naik 25% di tanggal 8 Maret. Kemudian 9 Maret ada ARB, dan tanggal 10 Maret dia naik lagi plus 2,39%. Kita akan cek seperti apa ya broker summary-nya untuk saham ASA ini tanggal 10 Maret. Baik teman-teman, ini adalah broker summary ASA ya tanggal 10 Maret 2021. Net buyer-nya ada KZ, MGRX, BK, YU ya. Sementara net seller ada DP, CC, PD, YJ, YP.
Kita cek posisi broker retail di sini. Kita cek di net buyer ya. Kita cek ada NI ya, net buyer nomor 17. Kemudian nggak ada lagi sepertinya. Kita cek net seller. Net seller CC, net seller nomor 2, PD net seller nomor 3, YP net seller nomor 5, KK net seller nomor 7 ya. Rata-rata broker-broker yang bisa digunakan retail ada di net seller teman-teman ya. Kemudian dari sisi jumlah net buyer net seller, di sini net buyer 29 broker, net seller 35 broker ya. Hanya selisih sedikit. Bisa dikatakan netral lah teman-teman tanggal 10 sebenarnya ya. Sekarang kita cek asingnya seperti apa. Nah, untuk asing ya, kalau kita cek di sini ya, dia tanggal 10 itu terjadi distribusi teman-teman ya. Ini asing hanya beli sekitar 1,7 atau 1,8 miliar totalnya, sementara jualnya tuh lebih dari 9 miliar, bahkan mungkin 10 miliar ya teman-teman. Jadi asing tanggal 10 distribusi ya, take profit ya teman-teman. Sekarang kita cek 1 minggu ya. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Nah, kalau untuk 1 minggu ya, top buyer itu ada MG ya di harga 1660 rata-ratanya. Kita scroll ke bawah. Totalnya net buyer 30 broker, sementara net seller 40 broker. Jadi memang masih ada akumulasi sedikit sebenarnya untuk ASA ini. Dan yang terbesarnya itu buyernya itu MG ya teman-teman. Jadi mungkin bisa diperhatikan pergerakan MG ya pada saat live trading besok. Kita akan cek volumenya ya. Nah, teman-teman, ini adalah volume asing ya untuk ASA ya. Ini bisa terlihat di sini ya. Minus 43.865 lot ya teman-teman totalnya. Lihat harganya naik tapi asingnya keluar. Jadi asing di sini rame-rame untuk take profit teman-teman ya. Jadi untuk ASA mungkin sebaiknya dihindari dulu ya, karena memang rawan masih terjadi take profit. Nah, kita kembali ke chartnya ASA teman-teman ya. Di sini dia ada higher baru ya. Saya akan ini dulu, cek dulu. Ini dia ada titik higher baru ya, harga tertinggi terbaru di harga 1870 teman-teman ya. Jadi untuk besok kemungkinan seperti ini ya untuk risk rewardnya. Untuk ASA teman-teman ya, kemungkinan besar masih akan terjadi aksi take profit ya. Itu bisa ke harga 1615 atau minus 5,82%. Sementara kalau misalkan malah terjadi akumulasi ya, itu targetnya itu di harga 1870 ya untuk target yang pertama. Itu di harga tertinggi sebelumnya ya. Itu sekitar plus 9,12%. Untuk ASA teman-teman sebaiknya cek dulu ya pergerakan broker MG dan pergerakan asing ya saat live trading. Karena kalau kita cek dari transaksi asing ya, dia ketika harga naik malah rame-rame jualan teman-teman. Jadi harap hati-hati untuk ASA ini ya sebelum memutuskan untuk membeli. Seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah ada di saham selanjutnya ya, itu saham KLBF. Di sini kalau kita perhatikan KLBF sempat naik plus 2,59% ya setelah ada berita tentang vaksinasi mandiri ya yang bisa dilakukan oleh swasta. Ini sempat saya analisa juga di hari apa ya, hari Senin atau Selasa kalau nggak salah gitu. Ada titik support atau ada target di harga 1585 ya. Dan kebetulan tanggal 10 itu dia
ditutup di harga 1585 ya. Jadi memang untuk targetnya sepertinya pas ya teman-teman ya. Coba saya akan update dulu untuk besok seperti apa. Kita cek dulu broker summary KLBF ya di tanggal 10 Maret 2021. Nah, untuk KLBF ya bisa terlihat net buyer-nya ada YU, CS, BQ, BKAK ya. Sementara net seller ada YP, KKAI, CC, SQ, NI, PD ya teman-teman. Rata-rata retail net seller ya. Untuk top buyer-nya di sini ada YU dan CS teman-teman ya. Dari sisi posisi total net buyer 20 broker, sementara net seller 43 broker ya. Di tanggal 10 ini ada akumulasi yang lumayan kuat di Kalbe Pharma ya, dan terbukti harganya juga naik 2%-an teman-teman ya. Sekarang kita cek asingnya seperti apa. Nah, untuk tanggal 10 kalau kita cek di sini asing akumulasi teman-teman ya. Ini bisa dicek di sini totalnya 13 miliar ditambah 12 miliar ya, mungkin sekitar 25 miliar ya atau lebih. Sementara yang jual hanya sekitar 2 miliar kurang ya untuk asing. Sekarang kita cek dari tanggal 8. Nah, kalau di tanggal 8 ya, ini net buyer itu ada CG, ZP, SQ ya. Kita cek posisi jumlah net buyer 25 broker, sementara net seller 45 broker. Jadi memang satu minggu pun Kalbe ini memang ada akumulasi teman-teman ya, dalam masa akumulasi. Nah, kita cek dari sisi volume asingnya. Nah, teman-teman bisa terlihat di sini ya untuk Kalbe Pharma asingnya itu akumulasi sejak tanggal 1 Maret bahkan ya. Dan di tanggal 10 Maret dia juga masuk lagi 152.844. Jadi kemungkinan besar Kalbe Pharma ini masih menarik ya teman-teman ya. Karena asingnya masih akumulasi yang cukup besar ya di Kalbe Pharma ini. Nah, sekarang kita kembali ke chart Kalbe Pharma ya. Saya akan coba buatkan risk rewardnya seperti apa. Nah, teman-teman untuk Kalbe Pharma dia ada titik resisten di 1670 yaitu bisa naik sekitar 5,27%. Sementara resikonya kalau misalkan dia berhasil ternyata tembus MA20-nya ke bawah terus ya, itu ada resiko di harga 1470 itu minus 7,24%. Tapi kalau dilihat dari trennya teman-teman, jadi dari MA20 juga ya, dia harga penutupan kemarin itu juga masih harga di atas MA20-nya. Jadi kemungkinan besar untuk Kalbe itu peluang untuk naiknya itu lebih tinggi ya teman-teman ya. Mungkin bisa ke harga 1670 itu plus 5,27%. Tapi silakan diperhatikan lagi pergerakan top buyer-nya ya pada saat live trading. Kemungkinan besar apakah mereka masih terus akumulasi atau malah ada aksi take profit teman-teman, seperti itu ya. Kita ke saham yang terakhir teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah saham yang terakhir ya, itu saham properti ya, Summarecon Agung Tbk atau SMRA ya. Dia di tanggal 10 Maret ditutup plus 12,43% di harga Rp995 ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga adalah adanya berita right issue ya teman-teman ya. Untuk saham SMRA ini ya, ini akan mengeluarkan saham baru sekitar 3,6 miliar lembar kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman nanti bisa dicek sendiri beritanya seperti apa ya. Tapi memang baru efektif setelah RUPS di tanggal 1 April 2021 RUPS-nya ya. Jadi setelah itu baru akan diumumkan right issue-nya di tanggal berapa, teman-teman. Kita akan cek dulu broker summary SMRA di tanggal 10 Maret 2021. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ya, untuk top buyer-nya itu SMRA, ada MG, BK, AK, KZ, BQ ya teman-teman ya. Sementara net seller-nya ada PD, CS, LG, CC, YP ya. Kita cek di sini broker retail di net buyer sepertinya nggak ada ya teman-teman ya. Kita cek di net seller, ada PD net seller nomor 1, kemudian ada CC net seller nomor 4. Lanjut YP net seller nomor 5. Kemudian KK net seller nomor 14 dan NI net seller nomor 22 ya, rata-rata di net seller. Kalau dari sisi jumlah net buyer-nya ada 15 broker aja, kemudian net sellernya ada 56 broker ya. Di tanggal 10 ini akumulasi yang lumayan masif di SMRA teman-teman ya, khususnya oleh broker MG dan BK sama AK ya. Kita cek asingnya seperti apa. Nah teman-teman, kalau kita jumlahkan nih asingnya juga di sini aktif melakukan akumulasi ya tanggal 10 Maret. Bisa dicek totalnya 13 miliar, mungkinnya 12 miliar lebih. Sementara yang jual hanya berkisar 5 miliaran ya teman-teman. Nanti kita cek juga volumenya berapa. Sekarang kita cek dari tanggal 8 sampai tanggal 10 untuk transaksinya. Nah, SMRA tanggal 8 sampai 10 juga memang masih melakukan akumulasi yang masif ya teman-teman ya. Ini total net buyer-nya hanya 16 broker, sementara net seller-nya 55 broker ya. Ya kemungkinan karena ada right issue itu mungkin harganya mungkin akan dikerek naik dulu teman-teman ya untuk SMRA ini. Seperti itu, kita akan cek dari volume transaksinya. Nah, baik teman-teman, ini bisa dicek di sini ya. Asing dari tanggal 9-10 bisa kita lihat ya, mulai akumulasi yang masif ya. Yang tadinya hanya belanja masuk 5 ribuan 177 lot, tanggal 10 dia masuk 98 ribu lot ya. Padahal tadinya sebelumnya tuh selalu jualan ya teman-teman ya, bisa dicek di sini. Bahkan sampai hampir 2 bulanan dia jualan terus. Tapi mulai dari tanggal 9-10 dia sudah mulai masuk lagi teman-teman ya. Nah, kita kembali ke chart SMRA ya. Saya akan cek dulu untuk titik support dan resistannya ya. Jadi teman-teman untuk SMRA ya, dia ada titik resisten di 1035 dan titik support di 870, yaitu mungkin pas dengan MA20-nya ya. Kita akan cek risk rewardnya seperti apa SMRA.
Nah, untuk SMRA ya kemungkinan besar dia mungkin akan terjadi akumulasi ya, masih akumulasi sampai dengan penentuan jadwal reg issue ya teman-teman ya. Mungkin dia bisa sampai target ke 1035 yaitu sekitar 4,06%. Tapi untuk resikonya teman-teman jangan lupa ya, tetap ada resiko di sini. Di sini dia kemungkinan besar akan terjadi take profit ya, mungkin ya, karena sudah naik sekitar 12%. Dan kalau kita lihat dia bisa ke harga 870 ya, itu sekitar minus 12,5%. Silakan tapi diperhatikan teman-teman ya untuk pergerakan si SMRA ya saat live trading. Jika memang Jumat besok dibuka dengan candle yang hijau disusul dengan volume yang tinggi seperti ini ya, itu kemungkinan besar dia bisa akan lanjut ke 1035 atau lebih ya. Tapi jika memang candlenya itu ternyata merah ya teman-teman dan disusul dengan volume penjualan tinggi juga, jadi silahkan untuk dipertimbangkan melakukan cut loss ya teman-teman ya. Jangan sampai nyangkut di sini sebelum dia ada reg issue ya teman-teman, seperti itu. Mungkin cukup sekian analisa dari saya untuk tanggal 12 Maret 2021 teman-teman ya. Silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Silakan like juga video ini, silakan komen jika ada pertanyaan. Semoga portofolio kita hijau semua teman-teman ya, tidak minus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih banyak semua.